Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dia Hutsema dari Institut Teknologi B.J. Habibie, Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem adalah sebuah sistem yang melibatkan interaksi ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Ekologi termasuk dalam cabang ilmu biologi dan pertama kali digunakan oleh Ernst Haeckel pada 1869. Selanjutnya, adapun komponen dari ekosistem yaitu terbagi dua. Yang pertama yaitu komponen biotik. Pada komponen biotik terdapat produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang berfungsi sebagai sumber makanan untuk makhluk hidup lainnya. Contohnya, tumbuhan memproduksi makanan berkat sinar matahari. Yang kedua, konsumen. Organisme yang tidak memiliki kemampuan untuk mengolah makanannya sendiri dan memanfaatkan makanan dari produsen atau autotrof. Konsumen terbagi menjadi herbivore atau pemakan tumbuhan, karnivore atau pemakan daging, dan omnivore atau pemakan tumbuhan dan daging. Yang ketiga, ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang berfungsi menguraikan bahan organik menjadi bahan yang lebih sederhana. Contohnya, bakteri memecah bahan organik menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana. Yang terakhir, ada detritivore. Detritivore adalah makhluk hidup yang berfungsi menguraikan bahan organik menjadi bahan yang lebih sederhana. Contohnya, bakteri memecah bahan organik menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana. Selanjutnya, komponen abiotik. Komponen abiotik yang terdapat di sini yaitu tanah. Tanah adalah komponen abiotik yang berfungsi sebagai tempat tumbuhan tumbuh. Yang kedua ada air. Air adalah komponen abiotik yang berfungsi sebagai sumber air untuk makhluk hidup. Yang ketiga ada udara. Udara adalah komponen abiotik yang berfungsi sebagai sumber oksigen untuk makhluk hidup. Lalu cahaya, yang merupakan komponen abiotik yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tumbuhan. Yang kelima ada topografi. Topografi adalah komponen abiotik yang berfungsi sebagai faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup. Selanjutnya, interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem yaitu terbagi dari 5. Yang pertama ada simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang saling membutuhkan. Contohnya mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang kedua ada amenalisme. Amenalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang salah satu makhluk hidup menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berkompetisi untuk sumber daya yang sama. 4. Predasi. Predasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. Yang kelima, netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup lainnya yang tidak mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya yaitu ada piramida ekologi. Piramida ekologi adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan fungsi ekosistem. Piramida ekologi terdiri dari 3 bagian, yaitu piramida energi, piramida jumlah, dan piramida biomasa. Selanjutnya, daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah proses yang melibatkan perubahan materi dan energi dalam ekosistem. Daur biogeokimia meliputi daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur belerang. Yang terakhir, manfaat ekologi. Ekologi memiliki beberapa manfaat bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Manfaat tersebut diantaranya yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Ekologi membantu dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan memahami hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian, konservasi hutan lindung. Ekologi membantu dalam konservasi hutan lindung dengan memahami struktur dan fungsi ekosistem hutan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Ekologi membantu dalam pengelolaan sumber daya alam dengan memahami daur biogeokimia dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang materi ekologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.